finansial. Apa toh Pak yang dimaknai dengan kebebasan finansial ini? Kita tidak harus bekerja untuk memperoleh pendapatan, sebab uang yang akan bekerja untuk Anda. Pak, berarti semuanya yang kita lakukan kita benar-benar tidak perlu bekerja ya Pak, tetapi kita mampu untuk dapat benar-benar mengalami kehidupan yang sejahtera setiap harinya. Nah, untuk itu bagaimana caranya Pak Budi agar supaya kita ini bisa bebas finansial? Nah, kita tidak pernah boleh lupa bahwa di dalam kehidupan itu selalu kita apabila ingin memperoleh kebebasan keuangan, itu selalu dibutuhkan adanya saving. Ya, saving itu adalah dalam bentuk investasi atau dalam bentuk tabungan yang benar-benar dapat menghasilkan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga memiliki consumption. Ya, consumption itu adalah setiap konsumsi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kita harus benar-benar secara cermat untuk kita bisa melakukan agar supaya kita benar-benar mengerti bahwa di dalam investasi itu bisa berupa properti, ya bisa berupa tabungan, bisa berupa deposito, yang semuanya adalah untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau kita lihat di dalam gambar ini, sekarang gantian kamu ya yang bekerja untuk saya. Apa toh Pak maksudnya yang kita investasikan? Nah, dana-dana itu diperoleh dari mana ya Pak? Hal tersebut itu diperoleh dari income pendapatan Bapak dan Ibu. Sehingga dari income pendapatan Bapak dan Ibu betul-betul kita bisa melakukan saving. Tetapi kita mesti harus juga mencadangkan setiap dana-dana yang kita harus keluarkan dalam bentuk consumption. Di dalam hal tersebut mesti harus kita persiapkan untuk kehidupan sehari-hari di dalam keluarga kita. Nah, disitulah kita akan hidup memperoleh ketenangan. Mengapa? Karena tidak lagi bekerja demi uang, tetapi uang yang harus bekerja untuk kita. Itulah yang disebut dengan kebebasan keuangan. Nah, Pak, caranya bagaimana, Pak? Caranya kita harus membedakan menyangkut income dan pendapatan yang sifatnya aktif income dan pasif income. Aktif income itu pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja kita sehari-hari. Sedangkan pasif income pendapatan yang kita peroleh atas sesuatu kegiatan ekonomi, namun kita tidak aktif dalam kegiatan tersebut secara langsung. Contohnya apa Pak? Kita menyewakan rumah, tanah, dan bangunan. Kita memperoleh bunga dari deposito. Itu semuanya adalah penghasilan pasif income. Sedangkan yang aktif income, kalau kita selaku ya, yang pertama, Bapak dan Ibu tidak boleh lagi memiliki permasalahan cash flow bulanan. Ya, itu untuk kebutuhan rumah tangga yang setiap hari kita keluarkan. Ya, itu betul-betul semuanya adalah harus tersurat dan tersirat. Sehingga benar-benar kebutuhan rumah tangga ini dapat terpenuhi. Ya, Pak, rumah tangga dikatakan merdeka berhasil mencapai sebuah kondisi kehidupan
bagi setiap individu untuk memenuhi kehidupan hidup tanpa harus bekerja secara aktif ya Pak? Yes. Berarti kebutuhan yang sifatnya rutin itu harus tersedia. Yang kedua, bebas dari utang yang konsumtif. Apa bedanya Pak? Yang utang konsumtif dan produktif. Ya, biaya hidup didanai oleh bantuan pinjaman. Maka utang konsumtif dalam berbagai turunan sebagai segeranya diselesaikan. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, itu kita harus betul-betul sadar agar supaya kita bisa mengalami kebebasan finansial. Yang ketiga, punya rumah tinggal sendiri, memiliki hunian sendiri adalah salah satu tanda bahwa rumah tangga sudah bebas secara finansial. Ya. Yang keempat, selalu siap dengan dana darurat. Mengapa Pak? Karena kita tidak mengerti. Ya, suatu saat kita jatuh sakit, suatu saat kita harus ke rumah sakit, suatu saat kita harus mondok, suatu saat dari bapak ibu kita harus masuk rumah sakit. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk selalu siaga di berbagai kondisi darurat tersebut. Tanda bahwa seseorang sudah bebas secara finansial. Yang kelima, punya aset investasi, tabungan untuk menikmati hidup. Semangat berinvestasi tujuannya bukan mencari kondisi kaya raya, tetapi sejahtera. Karena orang yang kaya raya dan sejahtera itu berbeda, Bapak dan Ibu. Sejahtera itu apabila Bapak dan Ibu itu selalu mengandung unsur happy, bahagia di dalam hidup kita. Nah, saat sekarang itu kita sudah mengalami di abad VUCA. Apa toh VUCA itu Pak? V-nya adalah volatility. Itu adalah abad yang tidak menentu. Kita tidak mengerti loh pandemi ini akan kapan hilang. Yang kedua, uncertainty. Ya, tidak pasti. Yang ketiga, C-nya capability. Kita diminta untuk berkapabilitas di dalam kehidupan. Ya. Yang keempat adalah actuality di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus betul-betul action agar supaya kita sehat finansial di abad VUCA ini. Yang pertama indikatornya kepemilikan pinjaman yang sehat. Ya, seringkali kita berhutang, ya, kita ingin mengembangkan usaha agar supaya kita memiliki pendapatan, ya, itu tidak boleh benar-benar melebihi sepertiga atau 30% dari penghasilan bulanan. Ya. Hanya maksimal setengah atau 50% dari aset yang dimiliki. Pak, berarti kita harus menghitung ya Pak? Yes. Ya. Berarti kita pinjam pun boleh ya? Boleh. Tetapi harus masuk di dalam hitungan, di dalam setiap langkah kita. Sehingga ini menjadi suatu indikator agar supaya kita itu mengalami sehat finansial. Yang kedua, jumlah pengeluaran terhadap penghasilan. Keuangan rumah tangga tergolong baik apabila pengeluaran lebih kecil dari penghasilannya. Nah, berarti kita diminta untuk melakukan planning, perencanaan di dalam kebutuhan rumah tangga. Di dalam hal tersebut agar supaya gaya hidup kita tidak turun. Yang ketiga, kita harus memiliki dana darurat. Ya, dana darurat ini harus disiapkan di dalam tabungan terpisah dan itu tidak boleh dipakai. Artinya apa Pak? Itu diblokir ya supaya tidak bisa dipakai. Kemampuan untuk berinvestasi minimal 10% per bulan dari penghasilan bulanan. Jadi di dalam abad VUCA ini kita juga menyarankan untuk selalu kita jangan lupa untuk berinvestasi. Apalagi bagi Bapak, Ibu, adik-adik yang beragama Muslim yang sebentar lagi akan menerima THR, yang menerima yang menyangkut mengenai masalah tambahan penghasilanmu. Itu untuk selalu kita berinvestasi. Sebesar berapa Pak? Minimal 10% per bulan. Sehingga kita benar-benar dalam usia tertentu
kita sudah menargetkan untuk bisa mengalami kebebasan finansial.